Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, eh, yang terhormat Bu Herlina, kami dari kelompok studi kasus beasiswa KIPK ingin mempresentasikan proyek Fazi kami. Yang pertama dengan saya sendiri dengan nama Maulana Rizky Ma'rufi dengan NIM 124 240 159. Kemudian saya Dimas Rito Aryo Mukti dengan NIM 124 240 136. Lalu saya Diandra Nova Maulana dengan NIM 124 240 144. Dan kemudian saya Robil Sulapano NIM 124 240 155. Oke, yang selanjutnya langsung saja kita masuk di latar belakang kenapa kami memilih beasiswa ini karena yang pertama adalah seleksi beasiswa KIPK membutuhkan ketelitian yang tinggi agar tepat pada sasarannya. Karena di lapangan saat ini kami melihat beasiswa itu kebanyakan salah sasaran gitu, yang seringkali sulit untuk menentukan prioritas jika kandidat memiliki data yang hampir mirip. Keterbatasan logika tegas atau CRIPS, logika biner ya atau tidak, terlalu kaku. Nilai data yang berbeda sedikit bisa mengubah kategori secara drastis antara hitam atau putih yang kurang adil dalam penilaian kita sebagai manusia. Nah, solusi logika fuzzy digunakan untuk memetakan ruang input seperti gaji, IPK, dan kategori lainnya seperti prestasi dan masa studi ke ruang output kelayakan dengan meniru cara berpikir manusia yang memiliki toleransi terhadap ketidakpastian atau uncertainty. Mengapa menggunakan metode Sakamoto? Karena metode Sakamoto memiliki sifat monoton pada outputnya dan menggunakan rata-rata terbobot, yaitu weighted average. Hasil akhirnya berupa nilai angka pasti, CRISP, yang memudahkan proses perankingan kandidat terbaik untuk beasiswa KIP nantinya. Yang selanjutnya di sini adalah logika falsifikasi yang pertama, yaitu kita akan menentukan kategori kriteria-kriterianya, yaitu di sini jika IPK lebih rendah, kita memasukkan IPK-nya jika IPK lebih rendah dari jika IPK antara 1 sampai 2,5, maka akan jika IPK kurang dari 1, kurang atau sama dengan dari 1, maka akan memberikan nilai 1,0. Dan jika IPK-nya di atas atau sama dengan 2,5, maka akan mengeluarkan nilai 0, yang mana di sini logika pertama adalah logika dengan IPK yang rendah. Yang selanjutnya adalah logika untuk IPK yang tinggi. Yang sebaliknya untuk IPK yang rendah tadi adalah IPK yang tinggi ini jika nanti IPK-nya itu di atas atau sama dengan 2,5, maka akan di bawah atau sama dengan 2,5, maka akan mengeluarkan nilai 0. Dan jika di atas atau sama dengan di atas 2,5 di atas sama dengan 2,5 sampai 4, maka akan mengeluarkan nilai 1. Dan di sini mengembalikan nilai X dikurangi 2,5 dibagi 1,5. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu logika untuk menghitung nilai output fuzzy berdasarkan derajat keanggotaan alfa yang didapat. Di sini ada dua kriteria, yaitu kelayakan rendah dan juga kelayakan tinggi. Yang dimana kalau kelayakan tersebut rendah, maka hasilnya itu harus 100 dikurang dalam kurung 100 dikali alfanya. Kemudian kalau kelayakannya tinggi, maka dari hasilnya harus 100 dikali alfanya langsung. Nah, selanjutnya itu untuk logika menghitung derajat keanggotaan input, di sini bakal ditampung semua nilai derajat keanggotaan dari input user ke dalam variabel agar siap dihitung. Jadi nilai A derajatnya itu bakal ditampung di sebelah sini. Oke, selanjutnya itu inferensi ya. Jadi ini karena sebelumnya itu udah ditampung. Nah, itu
fungsi yang ditampung itu bakal kita cocokin ke role-nya di sini. Jadi kalau di fuzzy kita itu ada 10 role ya, tapi harusnya karena kita pakai 5 kriteria itu 2 pangkat 5 yaitu 32. Jadi itu tuh dari 32 tuh kita seleksi dulu karena yang udah pasti nggak layak kita coret makanya cuma dapat 10. Nah, habis itu 10 itu kita bakal cocokin sesuai dari hasil yang udah kita tampung sebelumnya seperti itu. Jadi ini role ini bakal nentuin A-nya. A-nya kan udah ada ini. Nah, itu bakal nentuin Z-nya ini apakah dia pakai kelayakan tinggi atau kelayakan rendah. Jadi dia bakal pakai yang sebelumnya ini. Kalau di sini kelayakan tinggi, dia bakal pakai kelayakan yang tinggi ini. Kalau yang rendah, dia bakal pakai di sini yang rendah seperti itu. Oke, selanjutnya itu diversifikasi, yaitu dia menggabungkan semua aturan yang aktif untuk mendapatkan satu nilai angka. Jadi kan kita kan udah nyeleksi itu jadi 10 aturan ya. Dari 10 aturan itu mana yang aktif. Jadi setelah ditampung terus diseleksi dimasukin ke rule-rule-nya itu mana yang aktif yaitu nilainya itu lebih dari 0. Jadi positif. Jadi kalau aktif itu nanti bakal masuk ke dalam perkaliannya ini. Numerator ini buat yang atas kayak pembilang yang A1 kali Z1 tambah A2 kali Z2 sampai seterusnya tergantung rule-nya apa aja yang aktif di situ. Terus denominator tuh buat yang penyebut yaitu A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya tergantung rule-nya. Seperti itu. Nah, ini hasil tuh namanya numerator dibagi denominator seperti yang udah jelasin di materinya Bu Erlina. Terus bakal return ke hasil. Terus terakhir titiknya Lalu terakhir ada defusifikasi, yaitu memberikan nanti setelah proses yang sudah dilakukan yang tadi sebelum-sebelumnya, nanti sistem bakal memberikan rekomendasi status kelayakan berdasarkan hasil nilai evaluasinya. Eh, setelah proses tadi kan bakal dapat hasil akhirnya. Nanti hasil akhirnya itu bakal dikategorikan. Misalnya yang dapat nilai 75 ke atas itu bakal dimasukkan ke kategori sangat layak untuk mendapatkan beasiswanya. Baiklah, selanjutnya bakalan running program. Nah, saat di running nanti bakal muncul nilai-nilai yang didapatkan dari tiap eh, calon penerima beasiswa. Misalnya Ahmad Fauzi dengan nilai 46,67 dengan 100 cukup layak. Siti Aminah dengan nilai 18,48 dengan 100 kurang layak. Dan Budi Santoso dengan nilai 80,00 yang mendapatkan status sangat layak dan seterusnya. Nanti setelah hasilnya keluar bakal di ranking atau diurutkan berdasar dari yang sangat layak sampai yang kurang layak. Setelah hasil ranking yang layak mendapatkan beasiswa KIPK dari studi kasus ini adalah Budi Santoso dengan nilai akhir 80,00. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.